kemungkinan besar apa yang kami inginkan tentang ijazah itu tidak akan pernah terwujud ya. Dan sesuai dengan pernyataan awal ketika kami memasuki ruang pengadilan tadi, kami mengatakan kemungkinan besar deadlock. Ternyata persis. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman panjang mengikuti persidangan, tentu kita tahu arah sebuah persidangan ini apakah ongoing proses atau deadlock, dan sepertinya minggu ketiga besok deadlock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Apa kabarnya nih? Ada berita baik di mana Roy Suryo CS akhirnya ngaku teman-teman menyerah karena tak bisa lagi memenangkan persidangan. Ini tentu jadi kabar baik teman-teman saat tim pengacara Roy Suryo sendiri mengatakan bahwa kami tidak akan pernah bisa memenangkan perkara ijazah ini. Nah, itu ada sebuah tanda-tanda memang Roy Suryo sudah tiarap, sudah mulai jadi aman. Contohnya saja teman-teman, ini Roy Suryo yang dijadikan kambing hitam atas semua permasalahan ijazah palsu. Bahkan ada persangka provokatif yang ikut dilaporkan ke polisi. Aiman ini teman-teman diduga mengkompori atau memanfaatkan isu ijazah untuk mendongkrak popularitas. Nah, ini kan menarik teman-teman. Ini menarik. Pengacara Roy Suryo sendiri mengaku ya kami tidak bisa menang, kami tidak akan menang. Ya memang nggak akan menang lah. Gimana bisa menang? UGM sendiri rektornya teman-teman sudah mengklarifikasi bahwa Pak Jokowi adalah lulusan dari UGM. Bahkan lab forensik sudah memastikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Pengadilan juga sudah menolak sidang gugatan ijazah karena ya ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Berbagai bukti-bukti yang disampaikan oleh Roy Suryo cuma tuduhan, cuma fitnah, cuma hoax. Nah, jadi seperti yang kita inginkan ya dan harapkan, Roy CS akan segera ditangkap, ditahan, dipenjara. Nah, kita bakal tengok dulu teman-teman ini pernyataan langsung ya dari kubu Roy Panci yang mengatakan kami menyerah minta damai. Nah, tanpa panjang lebar, kita simak informasi selengkapnya. Ya, ini respon dari pihak Jokowi seperti apa Pak Rifai? Ya, pertama kami mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan Barreskrim, yang sebenarnya kesimpulan ini tidak hanya mengacu kepada hasil laboratorium forensik ya, tapi juga sudah dilakukan serangkaian penyelidikan dengan memeriksa hingga 39 saksi, termasuk pihak UGM dan teman-teman kuliah, termasuk juga meneliti bukti-bukti surat yang dimiliki oleh pihak UGM terkait perjalanan perkuliahan Pak Jokowi. Paling tidak sudah ada dua fondasi yang cukup baik ya, untuk membuktikan fakta yang kami yakini selama ini. Pertama adalah pernyataan resmi dari UGM, karena sebenarnya di dalam kasus umum itu kan untuk menguji kebenaran ijazah itu sebenarnya cukup mengkonfirmasi pada penerbit gitu ya. Itu sudah dilakukan, ternyata juga masih belum menyelesaikan persoalan. Kita bawa ke ranah hukum, sekarang pihak penyidik, penyelidik Barreskrim Polri sudah mengeluarkan suatu keputusan. Menurut saya sudah ada dua fondasi yang cukup baik ya, untuk bisa meluruskan isu yang selama ini berkembang. Kadang kalau dari Pak Jokowi sih kami yakin betul, apalagi Pak Jokowi ya, karena beliau yang mengalami langsung, berkuliah langsung selama 5 tahun ya. Sehingga ya kami bukan hanya untuk mendudukan fakta yang sebenarnya, termasuk ya memulihkan ya nama baik dan martabat beliau yang selama ini seolah-olah menggunakan ijazah palsu. Oke, tapi sudah dibilang bahwa ini asli, kemudian kasusnya dihentikan oleh Barreskrim, tapi kemudian kan ada pihak-pihak yang masih kontra lah istilahnya, masih belum percaya dengan adanya hasil dari uji laboratorium ini. Nah, kalau dari Pak Jokowi sendiri, ini bagaimana menanggapinya Pak? Ini kan katanya belum final gitu ya, kalau kata Pak Roy Suryo yang sebagai salah satu terlapor di Polda Metro Jaya, ini kan belum final dan masih ada ranah pengadilan. Nah, ini kan sudah di stop sebenarnya kalau di Barreskrim sendiri. Ya, kembali lagi kalau kami, pertama selain kami menghadapi laporan yang diajukan TPO di Barreskrim yang kemarin sudah mengerucut ya untuk sebuah hasil, kami sendiri sebenarnya juga melakukan upaya hukum. Ya, tidak lain sebenarnya Pak Jokowi ini hanya ingin mengupayakan keadilan bagi martabat dan kehormatannya, yang selama ini bahkan sudah cukup lama ya soal ijazah palsu ini terus digulirkan. Terakhir sebenarnya beliau sendiri kan setelah lengser sudah
kembali ke keluarga, yang ngurus cucu, kehidupan sosial. Kita berharap waktu itu isu tidak terus bergulir, tapi kenyataannya beberapa bulan setelah lengser masuk laporan di Barreskrim dan isu semakin bergulir, sehingga mau tidak mau akhirnya perlu menempuh langkah itu sekedar untuk ya mendudukan ya fakta yang sebenarnya terjadi, dan nanti kita lihat perkara ini yang berjalan di Polda. Termasuk juga kami masih menghadapi beberapa gugatan yang sekarang berjalan ini di PN Surakarta dan di Sleman. Ya. Termasuk juga sebenarnya kami 2 tahun yang lalu juga sudah menghadapi gugatan dari teman-teman TPU. Oke, jadi walaupun yang di Barreskrim berhenti, namun yang di Polda, kemudian di PN Sleman dan Surakarta masih terus berjalan. Oke. Betul, masih terus berlangsung. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini kan sudah diketok gitu ya bahwa ijazah Jokowi identik atau asli dari Barreskrim gitu ya. Tapi di sisi lain masih ada pro kontranya nih Pak, terutama di pihak terlapornya di kasus lain, Pak Roy Suryo gitu. Apakah kemudian pernyataan yang disampaikan oleh Barreskrim ini sudah tepat sekarang dilakukan atau terlalu cepat sebenarnya? Karena masih ada polemik di belakang ini. Kalau saya nggak bisa mengatakan terlalu cepat atau tepat apa enggak. Justru sejak Pak Jokowi itu memberikan laporan kepada Polda Metro, ya, ini gonjang-ganjing selama ini ya, kalau saya lihat ini kan sebetulnya peristiwa hukum, pelanggaran hukum pidana sebetulnya ya. Yang satu pelanggaran hukum pidana itu menohok orang lain ini ijazah palsu padahal dia nggak tahu itu palsu. Yang satu lagi mengatakan belakangan ini baru lapor bahwa merasa terhina ataupun tergini. Nah, itu kasus pidana. Sebetulnya ini intinya adalah pembuktian ijazah Pak Jokowi itu asli apa tidak. Cuman sekarang yang saya amati yang selama ini terjadi itu bagi saya kok seperti sandiwara ya, sandiwara di media antara orang yang menuduh bahwa dengan teori-teori yang disampaikan kepada masyarakat bahwa cara membuktikan itu begini. Pak itu teori yang keliru itu. Nah, tapi karena selama ini beredar di media ya itu nggak ada endingnya. Nah, kemarin begitu Pak Jokowi lapor itu, ini sudah on the right track itu untuk menyelesaikan gonjang-ganjing ini, gonjang-ganjing mengenai tanda tanya apakah ini asli atau tidak itu. Nah, kemarin dengan dilaporkannya Pak Jokowi melaporkan Pak Jokowi ke Polda Metro dan kemudian dilaporkannya itu lagi menunjukkan ijazah palsu di Barreskrim, maka ini berarti sudah dibawa ke proses pidana. Proses pidana itu Pak mulai dari ALP atau pengaduan ya, kalau itu bukan dianggap itu bukan suatu pidana ya namanya pengaduan namanya. Kemudian disampaikan pada polisi melakukan penyelidikan, kalau penyelidikan menemukan ada itu suatu tindak pidana baru masuk ke penyidikan. Nah, penyidikan nanti kemudian dibuat kalau unsurnya cukup dikirim ke jaksa kalau memenuhi syarat untuk menuntut dimasukkan ke pengadilan. Jadi kemarin itu kan yang di Barreskrim yang tuduhan itu ijazah palsu ya, tuduhannya gitu kan. Ya. Saya sangat salut ya dengan Mabes Polri karena ternyata dulu yang dia ngomong-ngomong bahwa 90% kita sudah meriksa, tinggal 10% itu Pak lapor. Saya dulu itu tanda tanya ngapain mesti pakai lapor. Sebetulnya ini pembuktian ijazah palsu itu tanpa lapor pun itu cukup dengan mengecek dari mana sumbernya, bukti-bukti yang ada di situ apa valid apa tidak, itu sudah cukup. Tapi kemarin kan lapor, hasilnya identik gitu kan. Itu istilah daripada uji lapor Pak. Uji lapor itu kalau sama ya itu namanya identik. Kalau tidak ya tidak identik, bukan asli palsu. Nah kemarin itu kan yang dibandingkan kan antara ijazahnya Pak Jokowi dengan ijazahnya temennya yang ada di situ. Karena itu identik berarti bisa disimpulkan bahwa ini ijazah ini sama keluarannya dari UGM. Nah dengan gitu saya kira itu harusnya rakyat atau siapa bisa menerima itu, jangan digoreng-goreng lagi nanti ini belum selesai. Itu ngomongnya Pak Roy kali itu kan. Belum selesai gitu. Ya bagi dia belum selesai karena kalau dia kan semangatnya kan yang penting itu rame-rame terus saja ini nggak selesai. Itu. Jadi memang rakyat bisa membaca ini. Cukup dengan ke penerbitnya sebenarnya sudah bisa memastikan itu asli, kemudian tapi masih kemudian berjalan lagi diuji lapor, dibilang identik. Sekarang pun ketika dibilang identik ada istilah lagi nih Pak, ini identik bukan otentik. Nah ini bagaimana itu permasalahannya Pak? Itu ya Pak, itu kehebatan memamerkan suatu pendapat. Padahal kalau menurut saya itu pamer ketidaktahuan Pak.
Oke. Jadi sebenarnya itu perbedaannya apa itu nih, Pak? istilah daripada hasil dari lapor. Lapor itu kerjanya ya, itu ijazah asli, ini yang diduga palsu, dibandingkan kan gitu kan. Ya. Kemarin itu yang diuji di lapor adalah antara ijazah yang asli Pak Jokowi dengan pembandingnya itu ijazah asli-asli yang lainnya, yang temannya. Nah, kan jadi identik sama ini. Ya. Bukan ini mengatakan Pak Jokowi ini asli, bukan. Aslinya itu sudah disebutkan tadi Pak Rifai tadi ya. Dengan penelusuran dari UGM itu sudah cukup sebetulnya. Cuman kemarin itu saya hebatnya ya, Barreskrim itu artinya apa? Menandingi daripada teori-teori yang dikembangkan oleh para penggugat itu yang mengatakan saya ahli forensik, ini kok membuktikan forensik. Padahal itu kan keliru. Itu istilah identik sama asli aja dia nggak ngerti itu. Dibilang itu identik belum tentu asal, nggak asli. Itu aja. Ini yang dikembangkan, ini kasihan rakyat kalau dikasih teori-teori kayak gitu. Karena yang ngomong itu pakar kan Pak. Mengaku dirinya pakar, disangkanya itu pakar-pakar semuanya itu. Tapi kenyataannya beliau pakar di satu tertentu, tetapi dia pakai teori apa ya? Fallacy Pak ya, namanya itu aja. Itu yang kalau Pak Rifai menanggapi seperti apa? Ini kan lagi-lagi ya, ini kan kalau kata Pak Arianto tidak ngerti gitu ya kalau ngomongin soal identik versus otentik. Tapi kemudian yang dibilang oleh Pak Roy Suryo juga justru harus dibuktikan lagi dong. Ini kan kita pakai pembanding, oke pembandingnya identik dengan yang dibandingkan gitu. Tapi ketika nanti ternyata yang dibandingkan ini ternyata juga tidak dipastikan keasliannya, ini kan menjadi pertanyaan juga kata Pak Roy Suryo. Ini kalau misalnya sama-sama identik tapi sama-sama identiknya tidak asli ya gimana tuh? Gimana Pak Rifai? Ya kalau kami sih ya kembali lagi kami sudah mengikutinya cukup lama sejak 2 tahun yang lalu ya. Dan memang di dalam banyak kesempatan saya juga bilang bahwa ini gendang ini akan terus ditabuh. Apapun itu ya. Sudah dijelaskan, sudah dinyatakan oleh lembaga resmi, tetap akan dicari terus persoalan-persoalannya, dibangun argumen-argumen untuk membuat publik tidak percaya. Ya. Dan ini akan terus menerus ya, sampai kalau dugaan kami, mohon maaf Mas, nanti di pengadilan pun, pengadilan sudah mengetuk palu, dinyatakan bersalah, tetap dibilang ada intervensi pengadilan dan segala macamnya gitu. Kalau yang kita lihat justru saya sependapat dengan Pak Arianto, sebenarnya kemarin Barreskrim juga cukup berlebihan gitu ya, sampai harus melakukan uji lapor, mengikuti gendang kemarin kan, ini digital forensik dan segala macam. Padahal secara sederhana kita lihat sesuatu yang bersifat analog tidak mungkin diuji secara digital gitu. Ini istilah radio ini AM/FM nggak nyambung gitu ya. Tapi ya kemarin Barreskrim mungkin dengan etikat baik Pak, biar komprehensif masuk, ya oke. Cuma juga saya juga terima kasih pada akhirnya tidak terlalu ikut dengan gendangnya, segera diambil sikap. Tinggal kita lanjutkan dengan proses hukum selanjutnya gitu ya. Dan menurut saya gini, ini kan di era post-truth seperti ini, ya inilah kita coba hukum menjadi jalan keluar, solusi untuk menyelesaikan. Harus ada satu lembaga yang akhirnya memutus secara konstitusi ya, yaitu lembaga peradilan. Karena kalau dibiarkan semua berpendapat, nggak pernah selesai. Berarti nanti prosesnya akan kita lihat ataupun kita amati ketika yang di Polda berarti laporannya Pak Jokowi. Kalau kami begitu, jadi salah satunya kami akan memastikan ini perkara berjalan ya. Sekalipun tidak perlu terburu-buru, tetap objektif, berimbang, terbuka ya Pak Arianto kita harapkan ya, agar publik juga bisa mengikuti, termasuk juga putusan-putusan pengadilan yang sedang berjalan gitu ya. Biar dari sini kita betul-betul ada sebuah kepastian. Jadi ada putusan inkrah yang sudah menjadi keputusan terakhir ya. Tapi lagi-lagi ya, pasti aja akan dipersoalkan gitu ya, karena di putusan-putusan sebelumnya juga selalu digaungkan. Oke. Menyambung tadi terkait dengan pembandingnya kan 3 temannya Pak Jokowi semasa kuliah gitu ya, Pak Arianto. Kalau misalnya di dalam kepolisian, ini kita ngomongin uji lapor gitu ya, walaupun sebenarnya tidak perlu katanya. Ini kan sudah diuji lapor, itu dengan membandingkan dengan ijazah lainnya yang kata pihak Roy Suryo belum tentu asli juga. Ini jangan-jangan ada komplotannya juga, ini sebenarnya komplotan ijazah-ijazah yang kita perkirakan ini asli gitu. Nah, ada nggak sih Pak metode lain yang dilakukan untuk memastikan ijazah itu asli tanpa harus dengan membandingkan gitu? Misalnya tintanya diuji, kertasnya diuji, atau seperti apa Pak? Ini ya Pak ya, ini makanya ini saya sampaikan pada masyarakat ya. Disebarkan mengenai teori pembuktian forensik, digital dan sebagainya itu oleh seorang yang mengatakan ahli. Padahal Pak ya, kalau teori pembuktian dengan pakai itu tadi, pembanding lapor itu tadi itu untuk membandingkan apakah yang antara ijazah yang dokumen yang asli dengan dokumen yang diduga palsu, itu dibandingkan Pak.
Dibandingkannya pasti apa itu kertasnya lah, jenis itunya lah dan sebagainya. Itu kalau kita membandingkan antara dokumen yang diduga palsu yang dipakai oleh Pak Jokowi dengan dokumen yang asli yang seharusnya kan gitu kan. Itu yang terjadi kan kayak gitu. Yeah. Nah mereka itu yang menggugat kan selama ini ijazah palsu ini saya copy, kan konyol itu Pak. Kopian daripada ataupun produk digital dia pakai teori forensik laboratorium dan sebagainya disampaikan ini yang paling ilmiah gitu. Itu kan konyol, itu teori yang keliru Pak. Pembuktiannya itu nggak gitu. Nah sekarang ya harusnya itu ginilah, mohon jangan sampai ya menebarkan suatu ilmu-ilmu ataupun pendapat-pendapat yang seakan-akan benar, tapi sekarang sudah diuji dengan kebenaran yang nyata ini, kemudian masih terus itu, menurut saya itu tidak baik. Karena itu akan menimbulkan kebingungan masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan. Kan yang didorong kan itu ketidakpercayaan kepada aparat terus. Nanti kemudian wah ini semua kong kali kong, polisi takut dengan Pak Jokowi misalnya kayak gitu kan. Sampai lapor pun nggak dipercayai, harus lapor luar negeri. Itu kan menghasut ya, menghasut masyarakat tidak percaya kepada apa yang ada di negara ini. Sementara ini Pak, kehancuran kita daripada hasutan-hasutan itu sudah mendunia. Pak Jokowi sebagai presiden yang terkenal di dunia dikabarkan inilah presiden terkenal di dunia ini. Sayangnya kok dia itu palsu. Pakai ijazah palsu. Ini kan cara ya Pak ya, melanggar HAM orang lain, tapi dengan kebebasan berbicara. Tapi beda lagi kalau seandainya sudut pandang mereka, wah kita ini dikriminalisasi, HAM kita nggak dilindungi. Kenapa kok kita dipanggil nggak ada nama kita? Lah dia sendiri sudah menghakimi Pak Jokowi gitu ya. Kemudian dengan sampai dunia tahu, kita saja Pak ya, nangkep orang itu aja sekarang masih ditutup sini, masih pakai inisial ya. Itu dalam rangka melindungi praduga bersalah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka akan menuduh yang tanpa bukti sudah digembar-gembar kemana-mana. Mereka kan itu melanggar. Tapi dia gembar-gemborkan bahwa ini melanggar kebebasan itu. Contohnya kayak gitu Pak. Ini tapi saya mewakili pernyataan dari Pak Roy Suryo. Saya tidak mewakili Roy Suryo, tapi saya mewakili pernyataan Roy Suryo yang mempertanyakan juga. Kalau memang asli kemarin Barreskrim sudah rilis gitu ya dengan banyak narasinya, pernyataannya, tapi mana ijazahnya gitu Pak Rifai? Kan ada Dr. Tifa juga bilang bahwa kalau misalnya narkoba kan ada bukti sabunya. Kalau pembunuhan ini bajunya, ini senjatanya. Nah ini kan kemudian ditanyakan lagi mana ijazahnya. Pak Jokowi nggak berani untuk menunjukkan ijazah ini, walaupun katanya Pak Jokowi bilang saya akan berani tunjukkan di pengadilan ataupun kalau sudah ada permintaan dalam proses hukum. Gimana nih? Jadi fisik ijazah ada di tangan beliau ya. Sekarang di kediaman beliau di Solo. Dan kemarin sempat kita bawa ke Barreskrim karena diminta, 2 minggu yang lalu diminta, kita serahkan. Bahkan di Barreskrim sendiri dilihat oleh banyak petugas, termasuk diminta untuk ditinggalkan. Kami tidak menyangka untuk ditinggalkan, tapi karena kami juga ingin cepat selesai lah ya. Beliau menerangkan bahwa ini mau uji lapor, ya udah kita ikuti saja. Dan baru kita terima 2 minggu yang lalu, jadi sempat 2 minggu dipegang oleh Barreskrim. Jadi kenyataannya itu ada dan disaksikan oleh banyak pihak. Bahkan juga sempat di Solo ditunjukkan kepada teman-teman wartawan kan. Artinya secara fisik ada. Nah, cuma memang kami begini, kami melihatnya pertama karena ini data pribadi, nggak mungkin disebarluaskan tanpa manfaat atau tanpa tujuan. Tapi kalau demi proses hukum pasti kami tunjukkan kan. Satu itu. Kedua, ada jaminan ditunjukkan selesai. Kami yakin juga tidak selesai. Tapi Pak, UGM sebagai lembaga resmi sudah membuat satu konferensi pers, bahkan menunjukkan di layar besar itu kopi dari ijazahnya Pak Jokowi. Waktu itu alumninya di sampingnya juga bawa ijazah. Apa sudah nggak cukup itu? Di institusi resmi UGM ditunjukkan di belakang, malah jadi persoalan. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak informasi lengkap terkait ini Roy CS yang sudah mengibarkan bendera putih, sudah menyerah, sudah mengakui kekalahannya karena tak bisa teman-teman menuntut mengalahkan Pak Jokowi di pengadilan. Apalagi ya berbagai bukti-bukti sudah kita dapatkan, sudah kita lihat sendiri. Mulai dari rektor UGM, ini UGM sendiri mengakui bahwa Pak Jokowi itu adalah
alumni lulusan UGM asli. Lembaga forensik juga sudah meng-cross-check ijazah Pak Joko itu asli. Pengadilan juga teman-teman sudah menolak gugatan Roy CS, menyebut bahwa ijazah ini asli. Polisi juga sudah menyebut ijazah ini asli. Jadi mending ya Pak Roy Suryo stoplah untuk membodohi rakyat Indonesia. Jangan sampai ya teman-teman rakyat dihabiskan energinya seperti ini kata Bung Boni barusan. Ya kita itu sudah dipusingkan dengan forum-forum debat kusir yang tidak pernah berakhir. Biar rakyat Indonesia ini tetap bodoh. Mending rakyat Indonesia disuguhi oleh informasi-informasi yang inovatif, yang membuat kita semangat untuk bekerja lebih giat, lebih maksimal. Dan kita berharap teman-teman ya jangan sampai lah isu-isu seperti ini malah menyita perhatian kita semua. Mending kita fokus saja ke depan, melihat ke depan, membangun masa depan. Setuju nggak sih teman-teman? Kalau setuju tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan di pendapat kalian semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.